Salam, perkenalkan nama saya Jandi Lufeto, kelas J semester 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkait dengan hak masyarakat majemuk. Yaitu saya akan mengambil beberapa bagian penting, yaitu yang pertama, pengertian masyarakat majemuk. Yang kedua, konflik permasalahan yang ada di Ambon. Yang ketiga, konflik permasalahan yang ada di Poso. Yang keempat, konflik permasalahan yang ada di NTT. Baik, saya akan menjelaskan tentang masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk kita melihat dari ciri khas yang berbeda-beda, baik itu dari suku, agama, budaya, ras, bahasa, dan juga golongan. Itu terdapat di dalam hak masyarakat majemuk. Sehingga masyarakat majemuk dilihat dari masyarakat yang menghubungkan antara sistem nasional pemerintahan dan sistem nasional kemasyarakatan. Itu adalah contoh-contoh dari masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk juga tentu di dalamnya ada adat istiadat, budaya, bahasa, dan juga berkait dengan sistem masyarakat yang ada di dalamnya. Di dalamnya juga menganut akan agama-agama, sehingga masyarakat majemuk sangat penting di dalam mempelajari akan hak masyarakat majemuk. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang konflik permasalahan yang ada di Ambon. Konflik permasalahan yang ada di Ambon melihat dari sejarah konflik horizontal antara umat beragama. Konflik kerusuhan terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 1999 berketetapan dengan Hari Raya Idul Fitri. Di situ terjadi perkelahian antara umat Muslim dan umat Kristen. Yang berikut, periode tahap 1 terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 1999 sampai dengan Maret tahun 1999. Terjadi kerusuhan antara preman asal Bugis dan preman asal Kristen. Yang berikut, periode tahap 2 terjadi dari bulan Juli sampai dengan bulan November tahun 1999. Terjadi kerusuhan pada saat pemilu PDIP. Yang berikut, periode tahap 3 terjadi pada tanggal 11 November tahun 2011. Di situ perkelahian akibat tukang ojek, sehingga pada tahap ketiga terjadi pertikaian antara pemuda yang berasal dari Bugis dan pemuda berasal dari Mardika, yaitu pemuda Kristen. Yang berikut, pada bulan Juli sampai bulan November tahun 1999 terjadi konflik di Maluku. Sempat merdeka pada bulan Mei tahun 1999. Ketika kerusuhan terjadi pada awal kampanye pemilihan umum. Permasalahan konflik tersebut ada dua solusi yang harus diperdamaikan, yaitu secara penyelesaian koersitif dan permasalahan koersitif.
Yang berikut, pada tahun 2007 dibentuk sebuah forum raja-raja atau adat istiadat yang kemudian menentukan Majelis Bupati atau LMM. Dari permasalahan di Ambon, ada akar permasalahan yang dialami, yaitu awalnya terjadi konflik di Maluku terkait kekerasan pendatang dari Bugis, Botom, dan juga Makassar. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang konflik permasalahan yang ada di Poso. Sejarah konflik permasalahan yang ada di Poso, terjadi 3 kerusuhan dari tahap yang pertama sampai tahap yang ketiga. Kerusuhan tahap yang pertama terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 1998 pada awal bulan Ramadan. Di situ sekelompok pemuda Kristen mengadakan miras. Mereka melakukan kekerasan pada saat umat Islam mengadakan sholat di masjid. Tetapi pada saat itu umat Islam mengingatkan akan pemuda Kristen yang membuat kekerasan itu atau mengadakan miras, sehingga mereka meninggalkan masjid, sehingga tidak ada pertikaian atau tidak ada permasalahan yang terjadi pada saat umat Islam mengadakan sholat berlangsung. Yang berikut, kerusuhan tahap kedua. Kerusuhan tahap kedua terjadi pada tanggal 16 sampai 17 April tahun 2000, di mana pihak Kristen dan pihak Islam sama-sama memegang senjata dengan bukti-bukti kuat. Banyak orang yang memegang senjata di jalan umum. Sesudah itu kedatangan Brimob menembaki kerumunan yang terjadi pada saat permasalahan konflik di Poso. Yang berikut, kerusuhan pada tahap yang ketiga terjadi pada tanggal 5 April tahun 2001. Kerusuhan yang terjadi yaitu Tibo, Domingus, dan Marianus dihanus mati oleh karena kerusuhan yang terjadi pada kerusuhan tahap 3 tersebut. Dampak dari konflik sosial yang terjadi di Poso yaitu menimbulkan akan dampak sosial yang cukup besar. Kerusuhan tersebut sampai kehilangan nyawa, bahkan kehilangan harta dan juga benda. Yang berikut, dampak kerusuhan di Poso dibedakan dalam berbagai segi, yaitu ada 4 segi. Yang pertama, budaya dampak sosial. Contoh budaya dampak sosial, budaya kemasyarakatan. Masyarakat tentu memiliki akan kemasyarakatan sosial, hidup dengan sesama. Tentu masyarakat sosial mempunyai tanggung jawab penuh dengan sesama dan juga orang lain. Yang kedua, hukum dampak sosial. Hukum dampak sosial tentu dimiliki oleh setiap warga, bangsa, dan negara. Hukum ditertibkan untuk memenuhi akan penyelenggaraan hukum yang terjadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, politik dampak sosial. Politik dampak sosial tergantung dengan pemerintahan nasional yang membangunkan akan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, ekonomi dampak sosial. Ekonomi dampak sosial terlihat dari kehidupan masyarakat yang memenuhi akan setiap kebutuhan, baik itu kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani. Itulah dampak kerusuhan di Poso dibedakan dari beberapa segi. Dari dampak konflik permasalahan yang ada di Poso, ada juga solusi permasalahan, yaitu permasalahan pada bulan Desember tahun 2001 menghasilkan akan deklarasi
Molina atau hidup damai. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang konflik permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Timur atau di NTT. Konflik permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Timur terjadi karena permasalahan agama. Kita ketahui bahwa di Indonesia yang menonjol akan keagamaannya itu ada 6 agama, yaitu agama Kristen, yang kedua agama Katolik, yang ketiga agama Islam, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam agama Konghucu. Di situ terjadi antara pertikaian agama dan keagamaan masyarakat. Terbentuk 3 persekutuan, terjadi di PGI, PPI, dan PGIP. Yang berikut konflik sosial keagamaan. Konflik sosial keagamaan masyarakat yaitu pada zaman perdagangan budak di Kota Kupang sejak abad 15 sampai abad ke-18. Yang berikut konflik yang disebabkan oleh pemancaran hostia. Semuanya terjadi karena ketidaktahuan penyebab konflik. Dari permasalahan tersebut kita melihat bahwa terjadinya permasalahan agama tentu saja ada di Nusa Tenggara Timur atau di NTT. Yang berikut kerusuhan yang terjadi di Kupang pada tanggal 3 November 2000. Di situ terjadi pertikaian antara agama-agama. Baik, mungkin ini materi yang dapat saya jelaskan atau saya berikan, dan kiranya kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.